Pagi hari ini kita akan berbicara tentang karakter. Ini adalah pelajaran seumur hidup yang harus kita pelajari, karena dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7, ketika Nabi Samuel hendak mengurapi seorang anak dari Samuel melihat apa yang di depan mata. Ya, manusia melihat apa yang di depan mata. Dia melihat ini tinggi besar, cocok jadi prajurit, mungkin inilah pilihan Tuhan. Tapi kemudian Tuhan bilang bukan itu. Kemudian dia lihat lagi yang lain. Lalu Samuel memilih, oh ini ganteng orangnya, cocok jadi raja. Tapi Tuhan bilang enggak itu orangnya. Lalu Samuel pindah lagi, lalu dia melihat, oh mungkin ini orangnya ini gampang senyum, jadi raja itu gampang senyum. Dan Tuhan berkata dalam kitab 1 Samuel pasal 16 berkata, bukan apa yang dilihat oleh manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan itu selalu melihat hati, saudara. Tuhan itu penting bagi dia adalah hati. Walaupun penampilan juga adalah sesuatu hal yang penting, ya. Ke gereja kita persiapkan fisik kita, ya, kita berkemas, kita berdandan, kita rapi, kita pakai baju yang bagus. Itu semua adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi lebih dari itu, Tuhan lebih melihat hati. Kita buka Roma pasal 12 ayat 2. Kita baca ayat ini nanti bersama-sama. Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, yang bisa memperbaiki karakter kita adalah firman Tuhan. Berubahlah, jangan sama seperti dunia ini, berubah oleh pembaharuan budimu. Supaya kita bisa bedakan ini karakter yang sesuai dengan firman Tuhan atau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya pribadi sangat percaya bahwa Tuhan itu akan memberkati orang-orang yang hidupnya terus memperbaiki karakternya, yang hidupnya menjaga karakternya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kebiasaan itu membentuk sebuah karakter, ya, kebiasaan. Apa kebiasaan saudara? Kebiasaan itu bisa membentuk kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang buruk. Ada orang yang marah, itu perilaku. Marah sesekali itu perilaku. Tapi kalau sudah sering marah, itu biasanya disebut sebagai pemarah. Itu karakter. Ya, bedakan ya. Kalau dia marah, nah sesekali itu masih perilaku, belum karakter. Tapi kalau dengan mudah marah, itu karakter. Jadi dia sudah biasakan marah. Jadi lama-lama sifatnya jadi pemarah. Itu ya. Ada orang berkata-kata sembarangan. Kadang-kadang waktu bergurau dengan temannya, keluar celotehan sembarangan, kata-kata yang tidak sopan. Tapi itu sesekali, itu perilaku namanya. Perilakunya waktu itu tidak sopan. Tapi kalau dia terus terbiasa melakukan kata-kata yang tidak sopan,
Nah, lama-lama orang ini akan menjadi orang yang tidak sopan, di mana-mana ngomongnya nggak sopan, gitu ya. Itu jadi karakter. Ada orang yang sesekali suka berkomentar. Nah, ibadah itu tadi kurang bagus, musiknya tadi kurang kuat, bassnya kurang begini. Sesekali itu perilaku. Tapi setiap kali pulang ibadah, sampai di rumah langsung ngomongi kesalahan, kekurangan, itu sudah karakter. Pulang dari pesta-pesta sampai di rumah langsung ngomongin apa yang kurang tadi di pesta itu udah karakter. Kalau kamu pulang dari pesta-pesta sampai rumah, apa yang sering kamu bicarakan? Baik, boleh kita bicara apa saja, tapi hati-hati kalau yang kita bicarakan selalu kekurangan. Nah itu ya, itu yang saya bilang tadi karakter. Sesekali boleh, sesekali. Tapi ada orang setiap kali pulang dari mana saja, sampai di rumah selalu ngomongin kekurangannya. Dia pergi ke KR, ada ratusan orang tumbang, didoakan oleh hamba Tuhannya. Dalam nama Yesus tumbang, dalam nama Yesus tumbang. Tapi ada 2 yang gak tumbang. Sampai rumah dia bilang, katanya pendeta itu hebat. Enggaknya, ada 2 orang tadi gak tumbang, buktinya ada 2 orang. Gitu. Dia pergi perpulungan, ikut dia komsel. Enak kali seneknya, tapi gak ada tisunya. Enak memang kuenya itu tadi, tapi nggak ingat dia tisunya. Kemana kami elap? Kan susah kami begitu. Nah itu karakter ya. Coba lihat kiri kanan dulu, kira-kira gimana ya? Itu karakter. Suka simpan salah. Sesekali saya bilang itu perilaku ya. Sesekali boleh, mengomentari boleh. Tapi setiap kali itu udah karakter dan perlu diperbaiki. Ada orang kemana pun terlambat. Kemana pun terlambat. Di rumahnya ada di settingnya jam 10 tepat, tapi buatnya jam 10 lewat 10. Tapi dia yang buat, jadi dia tahu juga itu jam lewat 10. Oh udah jam 10 lewat 10. Enggak, itu masih jam 10 katanya. Saya ada teman saya di grup, saya bilang nanti pertemuan jam 8. Terus dia bilang sama saya, kita kalak karo, mamak kembar, buat saja jam 7 katanya. Kenapa gitu? Aku bilang, karena kalau kamu buat jam 8 nanti datang jam 8.30. Buat aja jam 7. Ini di grup kita ngomong, buat jam 7. Semua anggota grup baca. Nah kita buat nanti pengumuman jam 7. Anggota grup tahu kan kita mulai jam 8 gitu. Itu budaya kita kalak karo. Kerja-kerja kan kita buat begitu ya. Buat saja bas undangan jam siwah. Amin Gia Kari mulai jam 10 gitu ya. Kita buat jam 10 supaya nanti udah datang gitu. Itu namanya menipu diri sendiri ya kan. Itu menipu sendiri. Apalagi kita orang tua, supaya anak-anak kita nggak kasih tahu anak, oh ini lewat 10. Kita nipu namanya, nipu anak. Coba latih anak ini tepat waktu. Jam 10 nakku, ini pas jam kita, nggak dilewatkan. Jadi jam 10, sebelum jam 10 kamu sudah harus datang. Kamu harus tepat waktu. Sesekali terlambat itu perilaku. Tapi kalau lalap terlambat itu dah karakter. Kasih tahu teman lu, bertobat kamu bilang. Saya agak puji jemaat sini ya. Saya senang di sini karena saudara semua hampir rata-rata tepat waktu ya. Beberapa ibu gembala cerita sama saya, kami nggak bisa begitu tante, nggak bisa kami buat jam 8 kami bilang jam 8 jemaat datang. Kami puji Tuhan ya, mereka sudah mulai tepat waktu. Saya bilang kalau kami jam 8 pokoknya kalau kami ibadah jam 8 dan jemaat juga lakukan hal yang demikian. Wah kami sulit sekali, makanya kami sering terlambat katanya ya. Puji Tuhan. Tapi kalau masih ada yang suka terlambat, apa yang harus kita lakukan?
bertobat ya. Ada dua ya, hari ini poin saya hanya dua. Ada dua lembaga, ada dua lingkungan yang membentuk karakter kita. Yang pertama, keluarga. Keluarga hampir 70% membentuk karakter kita. Saya sekarang dengan karakter yang saya punya, hampir 70% itu dibentuk dari keluarga orang tua saya dulu. Dan kalau sekarang mengalami perubahan sedikit banyaknya, itu setelah saya keluar dari keluarga dan ada di keluarga saya sendiri, itu sangat berpengaruh ternyata. Kalau karakter keluarga kita baik, baiklah desa Laugende ini. Kalau kita tinggal di desa Laugende, kalau desa Laugende ini baik karakternya, baiklah tanah Karo ini. Kalau tanah Karo ini baik karakternya, baiklah Indonesia ini. Kalau jemaat-jemaat di tempat ini, keluarga kita semua karakternya baik, sehatlah gereja ini. Makanya jangan menganggap ini kan keluargaku. Ternyata keluarga saudara memegang peranan penting untuk kebaikan gereja ini. Karena karakter yang ada di tengah-tengah keluarga itu akan diwakili oleh anak kita. Kemana anak kita pergi, kemana suami kita pergi, kemana kita pergi, karakter itu akan mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita. Kitab Raja-Raja di kitab Perjanjian Lama itu menceritakan tentang raja-raja di Israel. Itu makanya disebut kitab Raja-Raja. Kitab Hakim-Hakim, kenapa disebut kitab Hakim-Hakim? Karena catatannya di dalam adalah tentang hakim. Kitab Kejadian karena kitab itu mencatat tentang terjadinya dunia, apa yang ada di dalamnya, manusia, beserta semua proses yang lainnya. Jadi nama kitab itu juga menggambarkan isinya ya Ibu Bapak. Keluaran karena kitab itu mencatat bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, makanya namanya Keluaran. Kisah para rasul karena di dalam menceritakan tentang rasul-rasul. Nah, raja-raja juga begitu. Kitab Raja-Raja menceritakan tentang raja-raja yang ada di bangsa Israel. Raja itu ganti, rajanya dia mati, anaknya yang menggantikan. Dia mati, anaknya lagi yang menggantikan. Mati, anaknya lagi menggantikan. Begitu terus. Tetapi poin yang perlu kita tahu adalah kalau kita baca di kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, maka bagaimana raja yang pertama atau saya sebut bapaknya, rata-rata begitu anaknya. Raja Yehu hidup tidak takut Tuhan misalnya, maka anaknya pun hidup tidak takut Tuhan. Raja ini takut Tuhan, maka anaknya pun mengikuti sikap hidup bapaknya, dia takut Tuhan. Nanti Ibu Bapak baca di Alkitab. Dari situ kita belajar bahwa karakter itu diwariskan di keluarga. Diwariskan di tengah-tengah keluarga. Bapak takut Tuhan, anaknya juga takut Tuhan. Bapak rajin beribadah, anak juga rajin beribadah. Bapak sungguh-sungguh memuji Tuhan, anak-anak juga sungguh-sungguh memuji Tuhan. Keluarga itu adalah pembentuk karakter kita. Itu sebabnya setiap kita berhati-hatilah dengan setiap kebiasaan di rumah, karena kebiasaan-kebiasaan itu akan membentuk karakter. Karakter istri bisa berubah, karakter suami bisa berubah, anak-anak terutama akan terbentuk karakternya dari kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki. Kalau anak kita sakit, ini contoh sederhana ya. Kalau anak kita sakit,
Sebelum Bapak Ibu kasih obat, bawa ke dokter atau puskesmas, selalu hendaknya ajar dia, anakku, ini hanya penyakit. Tuhan Yesus sembuhkan ya. Kita cari obatnya. Selalu ingat itu. Tanamkan, percaya Tuhan bisa tolong ya anakku. Kita cari obatnya. Tanamkan, kalau kita sakit nakku, Tuhan Yesus itu mati di kayu salib menyembuhkan kita. Tanamkan selalu supaya ini percaya. Waktu anak takut menghadapi ujian, aku takut ujian, berdoa ya anakku, percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kamu. Anak kita mau bertanding, tanding apapun selalu tanamkan nakku, bertanding dengan benar ya. Juara kalah itu nomor 2. Yang penting kamu sportif ya. Saya kadang-kadang aneh melihat orang tua, anaknya sudah mainnya nggak adil, senang pula dia. Tadi mak, gini ku bikin, makanya menang aku. Mantap nakku, mantap. Licik pun anaknya, senang dia. Yang penting juara, hati-hati bu bapak. Kalau ada anak kita, dia bilang, mak nilaiku 9. Tapi ngopek dia. Marahlah kita maksud saya. Karena ini masih tahap sebentar, tahap kecil. Lama-lama tahu apa yang akan terjadi. Karena udah biasa dia nipu, nanti kerja pun. Makanya sekarang banyak orang yang tiba-tiba ditangkap KPK. Karena ternyata waktu kerja belum ketahuan. Sekarang udah ketahuan, udah pensiun pun masih masuk penjara. Kenapa? Mungkin sudah terbiasa dengan hal-hal kecil, kebiasaan kecil, kebiasaan kecil, kebiasaan kecil. Sehingga akhirnya menjadi karakter di mana-mana, yang penting aku untung. Ada anak-anak saya lihat juga begitu di pesta-pesta. Dia ngomong cakap mereha. Ya, bahasa Indonesianya dia berbicara bahasa yang gak sopan. Tapi orang tuanya bilang, kain Indunai nakku, katanya. Disuruhnya diulang. Bilang min sama itingdu, katanya pula. Ting, begini, tawa lagi tingnya. Bilang sama bulangdu nakku, bilang sama bulangdu. Jadi gak heran nanti besar anak ini berbicara gak sopan. Lalu udah besar kita bilang, apalah yang kau dengar di sekolah minggu, apalah yang kau dengar firman Tuhan. Gereja itu tidak mengajar yang benar. Padahal sejak kecil kita biasakan anak ini berbicara tidak sopan. Jadi di rumah itu adalah pusat pembentukan karakter yang saya bilang tadi hampir 70%. Kalau di rumah anak kita lihat makan, langsung ngambil ikan banyak-banyak. Dia maunya paling besar, langsung banyak. Ibu bapak itu memang di rumah kita, memang kita yang beli ikannya, memang kita yang sediakan, ada uang kita. Tapi yang saya mau sampaikan adalah karakter di situ yang perlu ditanamkan. Nakku, ambil dulu sedikit ya, nanti kalau udah sisa ambil lagi yang lain. Saya percaya kita sanggup berikan anak kita banyak. Tapi karakter ini akan menjadi sulit diubah kalau itu terus. Makanya di TK selalu kami ajari, nakku harus habis ya. Kadang-kadang kami biarkan anak-anak ini ngambil sendiri. Ambil sendiri sesuka hati kadang-kadang ya, silahkan. Tapi ingat ya nakku, secukupnya. Jangan sampai sisa. Kadang aku tega, kalau kulihat mereka ngambil gitu serakah dan gak habis, kusuruh habiskan. Aku marah, habiskan, gak boleh gitu. Kenapa? Apa tujuanku? Supaya anak ini belajar, supaya anak ini punya kebiasaan yang baik. Aku gak berniat mempermalukan, enggak, tapi mau belajar. Anakku sendiri pun kubuat begitu ya. Anakku pun kubuat begitu. Artinya apa? Aku rindu nanti besar punya karakter yang baik. Itu saja. Karena Tuhan itu melihat karakter, bukan penampilan fisik, kata firman Tuhan. Ada orang anaknya bohong, kadang-kadang didiamkan. Udahlah, dimarahi bapaknya nanti. Kan gitu ya, dipukul bapaknya nanti. Udahlah, diamkan saja. Sesekali bohong masih perilaku. Tapi kalau hari ini bohong,
Dia ulang lagi besok, dia ulang lagi besok, dia ulang lagi besok. Lama-lama menjadi karakter dan kita sebut pembohong. Pembohong itu, siapa yang mau memperkerjakan seorang yang pembohong? Siapa yang mau satu komsel dengan pembohong? Rumahan 20 ya, iya katanya, rupanya besok datang kita tutup rumahnya. Nggak ada yang mau bergaul dengan pembohong. Dimulai dari mana? Kebiasaan kecil. Makanya hati-hati. Demikian juga dengan sikap yang lain. Ada orang yang ramah. Sesekali ramah itu perilaku. Tapi kalau di mana-mana dia ramah, kita sebut dia ini peramah sekali ya. Ya kan? Ada orang memang nggak ramah, tapi sesekali dia ramah juga. Tapi kalau setiap kali jumpa kita lihat dia ramah, itu juga kebiasaan-kebiasaan yang sudah dibentuk sejak kecil. Jawab ya anakku. Dijawab apa yang disampaikan ya, sapa ya anakku, dijawab dengan sopan. Nah, itu perilaku-perilaku yang terbentuk di dalam keluarga kita. Itu sebabnya sebagai bapak dan sebagai ibu, tugas kita bukan hanya mencari makan, menafkahi anak-anak, tapi lebih dari itu kita Maliaki bilang supaya kita punya keturunan yang ilahi. Artinya punya keturunan yang karakternya karakter Kristus. Saya mau katakan ini Bu Bapak, coba kamu renungkan ya. Lebih mudah mengobati orang sakit jiwa daripada sakit karakter. Kalau sakit jiwa ada obatnya di rumah sakit, tapi kalau sakit karakter nggak ada obatnya. Makanya saya bilang sangat penting untuk membentuk karakter yang baik dengan anak kita. Lebih baik anak kita hari ini bilang, mama ini kok begini, repetin aku, lihat mamanya, dibiarkannya anaknya kemana-mana. Lebih baik anak kita rasanya menderita sekarang daripada besar nanti menderita. Menderita sekarang daripada nanti setelah besar dibully orang lain. Jadi Amsal 27 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita yang saling menajamkan satu dengan yang lain. Saudara tanpa saudara sadar, saudara ini menajamkan saya. Waktu saudara berbicara begini, oh iya saya perlu begini. Waktu saudara bercerita di tengah-tengah konversasi saya dengar, oh ini saya perlu diperbaiki. Ternyata itu tidak baik. Saudara menajamkan saya. Sesama anggota komsel kita saling menajamkan. Di rumah pun begitu. Orang tua menajamkan anak. Anak pun menajamkan orang tua. Kata firman Tuhan, sesama manusia menajamkan sesamanya. Ajar anak untuk hormat kepada orang tua. Karena tidak mungkin anak yang tidak hormat pada orang tua hormat pada Tuhan. Tidak mungkin. Karena orang yang hormat pada Tuhan itu pasti akan menghormati orang tuanya. Tapi saya banyak juga melihat ada ibu-ibu bilang begini, bapakmu itu gak adanya tanggung jawabnya. Bapakmu itu gitu ya. Tanpa kita sadar kita sedang mengajar anak kita gak hormat sama bapaknya. Tapi di sini gak ada. Amin. Bapakmu itu, kalau bapak-bapak nggak pernah ngomongin gitu sama anaknya ya. Anak, mamamu itu nggak pernah. Kalau bapak-bapak itu biasanya kalem-kalem ya. Dia tidak mau mengungkit-ungkit kelemahan istrinya ya. Jadi ajar anak untuk hormat. Gimana aku hormat sama orang tuaku? Tidak layak dia untuk dihormati. Saya percaya begini, setiap orang punya porsi masing-masing untuk mendapatkan kehormatan. Nah, seperti firman Tuhan minggu lalu, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Pasti ada porsi masing-masing, tapi bagi orang yang percaya, dia juga punya cara bagaimana untuk menghormati orang tua di dalam kehidupannya. Setidaknya kalau kita tidak punya orang tua yang bisa dihormati, berpikirlah supaya saudara menjadi orang tua yang layak dihormati.
Nah, saya ulangi ya. Kita mungkin bilang orang tuaku itu nggak layak, kerjaannya berjudi saja, main perempuan, dia tinggalkan kami, tidak cocok untuk dihormati. Setidaknya saudara hari ini punya prinsip, kalaupun orang tuaku tidak cocok untuk dihormati, aku layak untuk dihormati oleh anak-anakku. Sehingga kita menjaga karakter kita, menjaga perilaku kita, menjaga kebiasaan kita, sehingga kita semua punya karakter-karakter yang baik. Itu yang pertama, keluarga. Ya, jadi jaga keluarga kita masing-masing, bentuklah karakter yang baik dengan perilaku-perilaku yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, berdoa sebelum makan, itu kebiasaan baik. Ya, walau kita belum bisa pimpin doa, mungkin anak bisa, silahkan saja. Ayo anakku, itu kebiasaan baik ya. Ya, berdoa sebelum makan. Anakku, berdoa dulu sebelum makan. Berdoa sebelum tidur. Permisi nakku, kalau mau ke sekolah bilang kamu mau ke sekolah, seperti itu ya. Yang kedua, pergaulan. Nah, yang pertama tadi keluarga, yang kedua pergaulan. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ada orang begini, aku dulu tidaknya pernah terlambat. Nah, aku dulu on time selalu. Tapi bergaul dengan orang yang suka terlambat, lama-lama dia pun jadi terlambat. Kenapa? Nanti pun terlambat juga. Temannya terlambat semua, lama-lama menjadi terlambat. Kenapa? Pergaulannya buruk. Pilih teman yang mengasihi kita. Ya, saya ulang, pilihlah teman yang mengasihi kita. Kalau teman yang mengasihi kita, firman Tuhan berkata, sahabat itu akan menutupi banyak kekurangan, bukan membeberkan kekurangan. Orang yang mengasihi kita itu pasti akan menutupi kekurangan, bukan menceritakan, melebihkan, membesar-besarkan kekurangan. Pilihlah yang mengasihi saudara, bertemanlah dengan orang yang mengasihi saudara. Berarti nggak boleh semua jadi temanku Tan. Say hello boleh, silahkan. Ulalik sadape imbang. Satu pun musuh banyak. Tapi maksud saya adalah teman saudara bercerita tentang kehidupan, tempat saudara meminta masukan, tempat saudara untuk didoakan. Pilihlah orang yang mengasihi kita. Ada satu raja di Alkitab namanya Salomo. Salomo ini bapaknya raja, ya, raja. Dia pun raja, hebat. Anaknya pun raja, itu Salomo. Dia itu sangat berhikmat. Tidak ada yang lebih berhikmat dari Salomo. Dia yang mencatat kitab pengkhotbah. Dia yang membuat tulisan-tulisan yang sangat berhikmat. Dia sangat kaya. Dia yang bangun bait Allah, bukan Daud ayahnya. Dia itu adalah orang yang pernah didatangi Tuhan. Di dalam mimpinya itu Salomo. Tapi Salomo yang hebat itu ternyata punya pergaulan yang buruk. Dalam kitab Raja-Raja juga itu ya. Dia punya 700 istri dan 300 gundik. Jadi semua istrinya itu semuanya ada 1000. Jadi kalau dia mutar satu hari bertemu satu istri, 3 tahun baru kelar. Saya pikir tanggungnya lupa. Isim barenda gelarndo nih nanda harana. Sebab 1000 ya, wajar ya. 1000 itu sulit untuk menghafal. Nanda iting nanda 3 nah aku bang nih nanggo salah. Kenapa? Karena banyaknya istrinya. Jangan juga ini dijadikan acuan ya. Oh, Salomo pun 1000 istrinya, aku minimal 2 lah Tan. Enggak, ini hanya informasi ya, bukan untuk diikuti ya. Jadi Salomo itu 1000 istrinya. Nah, kenapa firman Tuhan bilang pergaulannya buruk? Ternyata istri-istrinya ini kebanyakan menyembah Baal, menyembah berhala. Seorang istri mungkin satu kali bilang ya, namanya ini suaminya, tapi kalau saya pikir raja itu nggak mungkin dipanggil papa ya. Kalau dulu pa nggak mungkin, atau sayang nggak juga.
Apalagi bang, itu orang Batak ya, bang itu sama suaminya. Ini pasti dipanggil tuanku. Tuanku, iya kata Raja Salomo, tolong temani aku ke Baal. Namanya istri kan ditemani ya. Awal-awal si Salomo ini cuma nemani. Oke, istrinya menyembah Baal. Besok dia pindah ke istri yang lain juga nyembah Baal. Tolong tuanku antar aku ke Baal, dia ikut lagi, antar lagi. Besok lagi istri yang lain juga begitu. Lama-lama sifat yang baik dari Salomo ini tadi terkikis dan terganti dengan sifat yang baru, penyembah Baal. Itulah akhirnya yang menyebabkan Salomo hidupnya menderita. Akhirnya anak-anak Salomo pun kerajaannya terpecah. Dimulai dari mana? Pergaulan yang buruk. Makanya berhati-hati siapa teman kita. Coba saudara ingat siapa temanmu. Semua pasti punya teman. Mungkin ada juga di sini temanmu. Apakah dia membangun iman? Apakah dia membuat kamu makin berharap pada Yesus? Apakah membuat kamu semakin giat datang membaca firman Tuhan, mendengar suara Tuhan? Apakah dia membuat kamu semakin bersemangat, bergairah, rohmu menyala-nyala kepada Tuhan? Dan sekarang pergaulan itu sudah lebih banyak di dunia maya. Kalau dulu terbiasa bercerita-cerita ke rumah tetangga biasa. Sekarang sudah mulai berkurang, bergeser. Kita saking sibuknya jumpa tetangga kadang-kadang cuma di pesta. Sampai di rumah langsung nyuci, siap nyuci masak, siap masak makan dan ngantuk. Besok pagi kita bangun udah ke ladang. Sampai di ladang kita kerja sore sampai rumah nyuci, masak, tidur begitu karena sibuknya. Nggak sempat jumpa tetangga. Kapan jumpanya? Ya di pesta. Kita duduk, gimana semalam ku dengar kalian punya ini. Kita cerita di situ. Tapi ada satu pergaulan yang tak terbatas sekarang. Dunia sosial, media sosial. Dengan siapa akan bergaul di sana? Kalau saya pun mulai selektif. Dulu saya nggak tega. Suami saya selalu ajar, kalau nggak membangun sudah blok. Saya pikir, nggak enak lah ngeblok, masa saya blok nggak teman. Tapi setelah sekian lama saya perhatikan, oh iya juga. Kadang-kadang ada orang suka posting gambar yang nggak cocok untuk dilihat. Terus lama-lama besok juga dia posting, itu kesenangan buatnya. Lama-lama dia buat lagi. Dan itu merusak pemandanganku. Akhirnya aku jadi tega juga, aku blok. Jadi sekarang aku suka ngeblok. Ini blok sikit-sikit sudah. Daripada itu merusak imanku, daripada itu merusak percayaanku pada Tuhan, membuat hatiku bersungut-sungut gitu. Jadi mulai dengan pertemanan kita, dengan siapa saudara berteman, perhatikan apakah teman saudara itu membawa saudara semakin beriman kepada Tuhan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ada satu kalimat begini, tunjukkan teman-temanmu, maka akan kutunjukkan masa depanmu. Nah, siapa teman kita, itu yang akan menentukan ke depan kita kemana. Coba renungkan sebentar. Adakah kira-kira saudara ini yang sedang berteman, bersahabat dengan pembohong? Adakah saudara yang sedang berteman dengan seorang pejudi? Walau saudara nggak berjudi, lama-lama saudara bisa saja dibawanya pejudi. Adakah saudara, anak-anak kami, anak-anak muda bergaul, temanmu pakai narkoba? Aku nggak pakai tan, dianya. Aku jaga hidupku tan jadi terang. Tunggu kuat dulu. Pastikan dirimu kuat dulu. Jangan-jangan kau yang akan terseret ke sana. Cobalah sikit aja, nggak apa-apa, sikit saja, coba saja supaya kau tahu rasanya. Awalnya begitu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dua hal ini yang menjadi pembentuk
karakter dalam hidup kita. Yang pertama, keluarga. Masing-masing kita punya tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keluarga kita masing-masing. Tuhan mau seperti Dia menemukan Nuh di angkatan yang tidak setia. Selama Nuh hidup di bumi ini, semua orang itu hidup suka-suka hatinya. Karakternya rusak sampai Tuhan bilang, aku kecewa menciptakan manusia. Tapi Tuhan melihat ada satu keluarga, keluarga Nuh. Dan di mata Tuhan, keluarga Nuh mendapat kasih karunia. Walaupun di tengah-tengah angkatan yang jahat ini, aminkan dalam hati kita, keluargaku adalah salah satu keluarga yang mendapat kasih karunia. Sama seperti Nuh. Tuhan akan menemukan keluargaku, keluarga yang punya karakter Kristus. Aku berusaha untuk menjaga keluargaku menjadi keluarga keturunan yang ilahi. Aku akan berusaha untuk menjaga anak-anakku punya karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Aku akan berusaha menegakkan supaya anakku ini sejak kecil terbentuk menjadi anak-anak yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Saya ulang, jangan bangga kalau anak kita bohong. Jangan lagi ketawai kalau anak ngomong gak sopan. Jangan lagi bilang, hebat Kin, dipukulnya tadi temannya, dia harus bela dirinya. Bukan itu kebanggaan kita. Tapi ketika anak kita mengalah, dia nangis ke rumah, Mak, dipukul temanku aku tadi, tapi ku dengar firman Tuhan, jangan melawan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Bersukacitalah untuk hal itu. Mak, tadi dirampas teman makananku, tapi gak ku rampas balik makanannya. Bilang, hebat kamnakku. Itu yang diajar firman Tuhan. Mak, aku tadi gak bohong. Guruku marah sama aku, tapi aku gak bohong. Itu yang hebat nakku. Terus lakukan itu. Dan mata Tuhan melihat orang-orang yang punya karakter-karakter yang demikian. Karakter-karakter yang kuat, karakter-karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Daud dari ladang-ladang sana Tuhan panggil. Dari padang belantara sana Tuhan cari. Mata Tuhan tidak tertutup. Mata Tuhan justru terang melihat kalau ada anak-anak Tuhan yang punya karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita, membangkitkan semangat kita kembali untuk memiliki yang baru. Karakter itu lebih baik daripada sebuah kemenangan, keuntungan yang sementara. Karakter yang terbentuk dengan baik itu akan menentukan masa depan kita.